Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Iman Jatimulya beserta jajarannya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, pada hari ini masuk hari yang ke 10 Pak ya? Sudah 10 ya Pak? Kayaknya baru kemarin mulai Ramadan itu udah 10 aja ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita tunaikan, terutama di bulan Ramadan ini, baik dari semua puasa kita, tarawih kita, tilawatul Quran kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga lah kita sejenak bertanya pada diri kita masing-masing pagi ini. Kalau terkait dengan puasa, insya Allah tidak ada bolongnya. Terkait dengan tarawih juga insya Allah tidak ada bolongnya. Tapi boleh juga lah kita tanya pada hari ini pada diri kita masing-masing. Tilawah Quran kita di hari ke-10 ini udah berapa? Jawablah masing-masing. Sudah hatam, sudah hatam, alhamdulillah. Yang sudah hatam lanjutkan, ya. Memang harus diatur betul waktu kita nih Pak ya. Kadang-kadang handphone yang ada di kita ini kadang-kadang mengganggu juga ini. Makanya kita perlu atur betul waktu yang tinggal 20 hari ini, kita betul-betul maksimalkan. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapan terima kasih kami dari tim Basnas Dewan Dakwah yang sudah yang kesekian kalinya nih Pak ya, cuman lain pematerinya tentang dakwah pedalaman ini. Nanti kami akan menginformasikan beberapa hal baru lah, insya Allah. Tapi sebelumnya untuk memantapkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan nanti kita selingi juga dengan beberapa informasi dakwah pedalaman, izinkan sebelumnya saya menyampaikan satu ayat Al-Quran saja, dan saya akan kasih judul materi ini sebelum dakwah pedalaman nanti, yakni fase-fase perjalanan manusia menuju Sang Pencipta dalam rangka memantapkan Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau berbicara tentang fase-fase atau perjalanan kita menuju Allah, pertanyaannya panjang, pendek, atau panjang sekali? Pertanyaannya pendek. Nah, nanti kita lihat Pak ya. Materi ini belum pernah disampaikan kan yang di sini? Belum. Baik. Kita cuma bahas satu ayat saja. Andai Ramadan ini Ramadan terakhir bagiku. Ini satu kalimat yang insya Allah bisa memotivasi kita waktu yang tinggal 20 hari lagi. Kalau kita jadikan seakan-akan Ramadan ini terakhir bagi kita, maka tidak ada kata lain, 20 hari ke depan harus betul-betul maksimal. Sepakat Pak ya? Dan kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang masih bisa berjumpa atau tidak. Atau justru malah kita harus bertanya juga, apakah kita masih bisa sampai hari yang ke-30 juga belum tahu. Yang pasti Allah secara tegas mengatakan, dan
iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat yang keluar dari lisan kita secara spontan apabila kita mendengar kematian. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Ini akidah, kepastian. Ya. Ini gambarnya mesin Aceh. Saya sempat menjadi relawan waktu itu 40 hari di Aceh. Baik. Ketika kita kembali kepada Allah, itu muaranya ada dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Ketika kita kembali kepada Allah, nanti terminal akhir kita ini ada dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Perjalanan kita dari hari ini sampai pada akhirnya surga atau neraka panjang, pendek, atau panjang sekali. Kita lihat Pak, apa saja yang harus kita lalui Pak. Yang harus kita lalui itu panjang banget Pak. Kita lihat bagian ini Pak. Nah, Allahu Akbar. Jadi kalau ditanya perjalanan kita menuju Allah itu panjang, pendek, atau panjang sekali, jawabannya panjang sekali Pak. Kita lihat alam dunia, alam kubur, tiupan trompet pertama, kiamat besar, pergantian jagat raya, tiupan trompet kedua, padang mahsyar yang kita berada di sini 50 tahun, dihisab, pembagian catatan amal, mizan. Kalau orang kafir langsung masuk neraka dan jahanam. Kita telaga, kemudian jembatan kedua dan surga. Ini semua berdasarkan kajian Pak ya, tidak hanya sebatas gambar. Ya, ini tidak sebatas gambar gitu enggak. Ini ada kajiannya, ada dalilnya, ada sunnahnya, ada hadisnya. Ibarat kita mau pulang kampung ke Surabaya, ini baru ngidupin mobil. Ini kita masih di sini nih Pak. Nih, masih di sini kan? Allahu Akbar. Dan kita akan melalui yang panjang banget nih, panjang banget. Di padang mahsyar, ya 50 tahun nanti dihisab. Ada pembagian catatan amal, masya Allah. Meniti siratal mustaqim, di bawahnya neraka jahanam. Ada yang lari, ada yang seperti kilat, ada yang jatuh berdarah-darah. Allah. Kalau melihat ini rasanya tidak ada waktu untuk bercanda, tidak ada waktu untuk melewati waktu yang tak bermanfaat. Kita kembali ke judul awal tadi. Judul kita adalah tadi ingat, fase-fase perjalanan manusia menuju Sang Pencipta dalam rangka memantapkan Ramadan ini. Andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita mati aja ya. Ini kok pasien baik-baik. Kita akan membahas satu ayat Al-Quran saja dalam surat Ali Imran ayat 185. Ini ayat sudah sangat masyhur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Satu ayat Al-Quran ini di dalamnya ada empat pokok pandangan akidah yang betul-betul harus kita yakini, tidak boleh ragu.
Ada 4 pokok pandangan akidah yang betul-betul harus kita yakini seyakin-yakinnya dalam kehidupan ini. Apa 4 pokok pandangan akidah itu? Yang pertama adalah al-mautu haqqun wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Kematian itu sebuah kepastian, kematian itu sebuah kebenaran, wa huwa biyadillahi subhanahu wa ta'ala, dan kematian itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang ragu kematian? Akidah ini kan bicara kematian, kita udah melihat, menyaksikan, merasakan mungkin keluarga kita, sahabat kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita yang hari ini mereka berada di alam kubur, butuh doa kita. Jadi berbicara tentang kematian itu tidak boleh ada keraguan, ya. Dan pandangan pokok akidah yang pertama ini berdasarkan potongan ayat di atas, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sampai 70 itu bonus. Dan cara supaya saya mau nanya nih, yang paling sepuh siapa nih Pak? Ini maksudnya Pak. Udah berapa Pak? 77. 77, Masya Allah. Kita doakan sehat walafiat. Masya Allah, 77 hari ibadah, Masya Allah. Di masjid saya ada 87. Ya. Yang 60 Pak kadang-kadang ada 60. Banyak, Masya Allah. Yang 55 Banyak. 59,5. Ibu ada yang 60 Bu? Belum. Ada. Saya remaja itu Pak. Oh, Suruh mati. 30, Masya Allah. Jangankan kematian Pak, sebab kematian saja kita nggak tahu. Sakit. Benar nggak? Sakit dulu Pak. Ya Allah, wafatkan kami dengan mudah ya Allah, amin. Wafatkan kami dalam kondisi husnul khatimah ya Allah, amin. Ya. Dan ada segolongan manusia Pak, yang ketika hendak dicabut nyawanya oleh malaikat maut, yang secara tegas Allah katakan, likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap kita ini sudah ada ajalnya masing-masing. Ketika ajal kita sudah waktunya, tidak ada di antara manusia yang minta bisa diperlambat tempo, nggak ada. Atau minta dipercepat, nggak ada. Kalau sudah waktunya, ketika malaikat mau tidak mencabut nyawa kita, saat itulah Allah wafatkan kita. Ini akidah, keyakinan. Soal kapan kita nggak tahu. Pagi ini kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini. Siapa yang berhasil memastikan bahwa subuh besok masih bisa hadir semua? Nggak ada yang berani. Nggak tahu. Ada segolongan manusia yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ketika malaikat mau hendak mencabut nyawa kita, dia memohon kepada Allah, Rabbi, qala Rabbi irji'uni, qala Rabbi irji'uni. Malaikat mau hendak mencabut nyawa kita Pak, kita mengatakan kepada Allah, qala Rabbi irji'uni, ya Allah, tangguhkan kematianku ya Allah. Tangguhkan kematianku ya Allah. Jangan kau wafatkan aku malam ini ya Allah. Jangan kau wafatkan aku pagi ini ya Allah. Tangguhkan kematianku ya Allah. Tapi tegas Allah katakan likulli umatin ajal. Setiap kita ini ada ajalnya, sudah tertulis. Dan kita tidak tahu karena itu rahasia Allah. Di saat malaikat maut dan mencabut nyawa kita, kita baru mengatakan qala rabbi irji'uni, ya Allah, tangguhkan kematianku ya Allah. Apalah daya.
Tak mungkin itu terjadi karena ajal sudah ditentukan. Lalu apa lanjutan ayat ini, Pak? Lanjutan ayat ini Allah mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, andaikan kau tangguhkan kematianku pagi ini ya Allah, andaikan kau tangguhkan kematianku malam ini ya Allah, niscaya aku akan melakukan berbagai macam amal soleh yang selama ini aku tinggalkan ya Allah. Ayo tanya pada diri masing-masing. Begitu banyak amal-amal soleh yang Allah berikan peluang kepada kita. Apakah kita termasuk hamba Allah yang pandai mengambil peluang itu? Atau peluang-peluang yang banyak itu kita cuekin, tidak kita gubris, terutama di bulan suci Ramadan ini. Berapa banyak peluang-peluang ibadah yang ada di Ramadan ini? Ibadah puasa sendiri, sholat tarawih, qiyamul lail, baca Al-Quran, infak dan sedekah. Dan pagi ini saya akan mengajak beberapa sekalian untuk bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kalau kita berbicara tentang ibadah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, banyak banget ibadah-ibadah itu. Berbicara tentang sholat, yang pertama sholat wajib sendiri, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, banyak sekali. Datang ke masjid berusaha secepat mungkin. Kalau bisa sebelum azan sudah datang. Kalau sebelum azan sudah datang, katakan 5 menit atau 10 menit sudah datang, kita bisa sholat tahiyatul masjid, kita bisa sholat qobliyah, kita bisa berdoa antara azan dan iqamah. Benar Pak? Benar. Dan kita harus mawas diri Pak dengan bisikan, rayuan, tipu muslihat syaitan, sangat luar biasa. Nantilah, udah azan, nantilah, udah qomat, nantilah. Berbicara tentang puasa juga demikian. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, banyak sekali. Infak, sedekah, zikir pagi, zikir petang, macam-macam. Kalaulah boleh diilustrasikan Pak, ketika malaikat maut mau nyambut nyawa kita, misalkan di bahasa sederhananya, umur kita udah 60 nih, mau dicabut, sangat boleh jadi Pak, kalau ibadah-ibadah yang ada selama ini kita tidak perhatikan, sangat boleh jadi kita akan mengatakan itu ketika malaikat maut tidak mencabut nyawa kita. Kalaulah boleh malaikat itu mengatakan, begitu mau dicabut, jangan cabut dulu dong malaikat. Ini bahasa sederhana untuk memudah kamu memahami. Kan dia mengatakan misalkan, Allah kan udah kasih kamu umur 60 tahun, lu kalau bahasanya udah ngapain aja gitu loh. Paham Pak ya? Kalau bahasa Betawinya, gua udah kasih lu umur 60 tahun, begitu gua mau cabut baru mengatakan lu nangguh, selama ini ngapain aja gitu. Nah itu sekedar untuk memudahkan saja. Maka soal itu kesempatan yang ada ini yang kita tidak tahu kapan Allah wafatkan kita, betul-betul kita maksimalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang kita ini ketika mempersiapkan sesuatu yang belum pasti, itu persiapannya luar biasa. Tapi mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti, kadang-kadang nggak luar biasa. Contoh Pak, ada nggak di sini Bapak Ibu sekalian setelah Lebaran besok mau nikahin anaknya? Atau ada nggak di Jatimulia ini setelah Lebaran ada yang mau nikahin? Ada Pak? Ada Pak? Ada. Tanggal berapa Pak? Tanggal berapa ada? Ya? Juni. Oke, ada apa Pak? Tanggalnya belum Pak ya? Udah. Tanggal berapa? Tanggal 3 Juni. Nah, 3 Juni. Pertanyaan saya, siapa yang berani memastikan bahwa tanggal 3 Juni Bapak siapa? Pak Dadang pernikahannya pasti terjadi? Bukan saya Pak, anak saya. Bukan dia, anak Pak Dadang. Siapa yang berani memastikan bahwa tanggal 3 Juni 2023 Pak Dadang pasti akan menikahkan anaknya? Ada yang berani Pak. Tapi saya yakin persiapannya sudah mulai Pak ya.
walaupun secara menyurat mungkin itu segala macam. Kan nanti kan ada pemimpin panitia, acaranya di mana, masakannya apa, undangannya berapa, pelaminannya bagaimana. Itu udah biasa, betul itu persiapan luar biasa tuh secara umum, betul kan Pak ya? Tetapi itu kan belum pasti. Kan ada aja orang batal nikah Pak ya, lakinya mengundurkan diri atau perempuan. Nah, itu sesuatu yang belum pasti, tapi persiapannya dari keluarga, dari bapaknya, ibunya semua maksimal. Nah ini soal kematian ini kan kepastian. Kematian ini kan kepastian. Apa pasti bapak mau wafat? Pasti dong. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi persiapannya kadang-kadang kita antara pasti antara tidak. Peluang-peluang yang ada kita lewatkan. Iya kan? Nah maka itu karena kematian ini sebuah kepastian dan tidak ada di antara kita yang bisa mengelak dari itu, maka bekalnya kudu pasti. Mempersiapkan bekal itu kudu pasti. Apalagi ini di Ramadan. Kita jadikan Ramadan ini untuk menghapus dosa kita sebanyak-banyaknya, kemudian untuk memperbanyak amal sebanyak-banyaknya, apapun bentuknya. Apalagi di Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Yang sekali lagi kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang kita bisa berjumpa. Saya punya teman kuliah dari Aceh. Sebelum tsunami, dia datang ke Jakarta mengasihkan undangan termasuk ke saya untuk nikah dengan orang Aceh juga. Kemudian sebelum tsunami dia di Jakarta, kemudian dapat berita tsunami Aceh Aceh tsunami. Yang terbayang sama dia bagaimana keluarga saya, bagaimana calon saya dan keluarganya. Datang dia ke Aceh melalui kapal laut dari Tanjung Priok itu bersama rombongan saudara Habib Rizik waktu itu. Dia datang ke sana, tempat keluarganya alhamdulillah aman. Datang ke tempat calonnya, jangankan calonnya Pak, jangankan keluarganya, kampungnya hilang. Nggak jadi tuh nikah, kira-kira begitulah. Ya, baik. Kita teruskan Pak. Ada syair kematian mengatakan begini. Saat dadatil asbab, sungguh beragam sebab kematian. Wal mautu wahidun, dan mati itu sendiri sebuah kepastian. Wa man lam yamut bisayf, barang siapa yang tidak mati dengan hulusan pedang, maka dia akan mati dengan sebab-sebab yang lain. Rasulullah SAW itu berulang kali memimpin perang. Tapi pertanyaannya, apakah Rasul wafat ketika perang? Jawabannya tidak. Wafatnya Rasul tidak ketika perang. Itulah ajal. Maka itu mempersiapkan bekal itu sangat penting. Baik, lanjut. Pandangan pokok akidah yang kedua adalah haqiqatul jaza wal jaza fil akhirah. Hakikat balasan amal itu adalah nanti di akhirat. Ini akidah Pak. Emang pahala puasa kita hari ini dibalas hari ini kan enggak? Umroh kita, haji kita, sedekah kita kan enggak? Dan ini akidah. Kenapa tetap kita lakukan puasa ini? Karena emang Allah akan berikan nanti pahalanya di yaumul qiyamah, tidak sekarang. Ini akidah. Memang tidak mudah Pak melakukan satu amal, satu perbuatan yang balasnya nanti Pak. Nantinya itu jauh. Kalau melihat bagian tadi kan panjang banget tuh yang mau kita lewati Pak. Masya Allah panjang banget itu, panjang banget. Nanti ada kata penutup di akhir, artinya memang sebagai kesimpulan akhir terkait dengan yang panjang tadi saya sampaikan. Jadi melakukan satu amal perbuatan yang balasannya akan memberikan nanti dia kiamat itu tidak mudah memang. Tapi ini kan keyakinan Pak. Ya kan, tetap kita lakukan puasa, sholat, zakat dan sebagainya. Tapi ini keyakinan, ya kan? Allah akan berikan nanti yaumul qiyamah. Baik, lanjut lagi. Pandangan pokok akidah ini berdasarkan potongan ayat di atas. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja akan disempurnakan balasan awal nanti di akhirat. Baik, masuk yang ketiga. Sebelum nanti presentasi dakwah berhalaman 11, hakikat kemenangan atau hakikat kesuksesan ini penting. Haqiqatul fauz wal fauz bil jannah.
Hakikat kemenangan manusia itu adalah meraih surganya Allah. Ini harus menjadi perhatian penting bagi kita. Hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan itu adalah ketika Allah masukkan kita ke dalam surganya. Itulah kemenangan, Pak. Itulah kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari siksa api neraka lalu Allah masukkan ke dalam surganya, faqad faz. Itulah kemenangan, itulah kesuksesan, itulah kebahagiaan, Pak. Yang sesungguhnya itu. Tidak ada kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan yang kita dapat di dunia ini yang melebihi kebahagiaan yang Allah berikan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata kuncinya adalah, akankah Allah masukkan kita ke dalam surganya, atau Allah masukkan ke dalam nerakanya, atau Allah mampirkan kita dulu ke dalam surganya, ke dalam nerakanya? Itu tergantung kehidupan kita hari ini. Harus kita kejar, Pak, Bu. Nggak boleh kita salah dalam memandang ini. Jadi yang sebenar-benar kebahagiaan, kesuksesan itu adalah fafil jannati khalidina fiha. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah masukkan ke dalam surganya, kemudian Allah. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, kemudian Allah masukkan dalam surga, itulah kemenangan. Itulah surga. Jadi kita ini sebenarnya semuanya, kita ini sedang berusaha untuk bisa pulang ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Dan kampung halaman yang sesungguhnya kita itu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kampung kita yang sesungguhnya. Bukan Brebes, bukan Jawa Timur, bukan Padang, bukan Medan, bukan Riau, bukan Bengkulu, dan bukan Papua dan sebagainya. Kalau kita pulang kampung yang sekarang ini mau lebaran kan pulang kampung. Pertama, pasti nggak lama, ya kan sebentar, paling seminggu balik. Tapi kalau pulang kampung yang sesungguhnya ini, secara tegas Allah mengatakan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Maka surga itu ada dua dimensi. Yang pertama adalah surga itu tanpa tanding. Kebahagiaan apapun yang ada di dunia takkan tertandingi dengan yang Allah berikan nanti dalam surganya. Tidak akan tertandingi. Yang kedua, Bapak sekalian, surga itu ketika Allah masukkan kita ke dalamnya, secara tegas Allah katakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Jadi Pak Ustaz, kalau Allah masukkan kita ke dalam surga sampai kapan? Ya sampai kapan-kapan. Pak Ustaz, sampai kapan? Sampai kapan-kapan. Nggak ada batas waktu. Sepakat, Pak? Nggak ada batas waktu. Jadi ketika Allah masukkan kita ke dalam surganya, ya selama-lamanya. Sampai kapan? Nggak ada batas waktu. Sampai kapanpun berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akankah Allah masukkan kita ke dalam surganya atau tidak? Tergantung hari ini. Jadi dunia ini kan strategis, Pak. Dia sebentar tapi strategis. Dia sebentar tapi menentukan. Akankah kita masuk ke dalam surganya atau Allah masukkan ke dalam nerakanya, atau Allah mampirkan dulu. Itu sangat tergantung kehidupan hari ini. Terakhir, yang keempat, al-hayatud dunya mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang teramat sangat menipu. Pandangan pokok yang terakhir ini adalah berdasarkan potongan ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali sesuatu yang teramat sangat menipu. Kata Rasul, perbandingan dunia dengan akhirat itu adalah, wahai sahabat, masukkan telunjukmu ke air laut, lalu angkat, kemudian akan menetes setetes dua tetes dari telunjukmu. Air yang menetes dari telunjuk 1-2 tetes itu dunia. Dan laut yang begitu luas dengan samudra, itulah akhirat. Masya Allah, Pak, perbandingannya sangat tidak
sangat jauh sekali. Setetes air dibandingkan dengan lautan yang luas dengan samudra. Setetes air itu dunia, laut yang luas dengan samudra itu akhirat. Cuma manusia selalu tertipu dengan dunia, memperjuangkan yang setetes tapi mengorbankan akhirat. Memperjuangkan yang hanya setetes tapi melupakan akhirat. Kita harus bijak menghadapi dunia ini. Baik, kembali ke sini. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, semua kita ingin selamat Pak ya. Wafat mudah, husnul khotimah. Di alam kubur mendapat nikmat kubur. Di alam kiamat besar mendapatkan pertolongan Allah. Nanti di padang mahsyar juga mendapatkan syafaat dari Allah. Dihisab amal baik lebih banyak. Pembagian catatan amal juga demikian. Sampai meniti suratul mustaqim mudah. Dan ini dalam hadis juga ada seperti kilat, seperti angin, ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, jatuh ke darah-darah, ya kan? Nah, mau perhatikan betul Bapak sekalian. Kata kuncinya adalah kalau kita menginginkan perjalanan yang panjang ini selamat, mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah nih di suratul mustaqim juga mudah, maka kita harus mawas diri terhadap kehidupan dunia ini. Jadi dunia ini sangat strategis. Baik, mungkin ini sebagai kajian kita sebelum saya menyampaikan informasi terbaru. Nanti gini Pak, terkait dengan yang ini adalah agenda penting kita apa? Ya, agenda penting kita ini sebagai terakhir. Nah, ini wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat. Carilah apa yang ada ini, apa yang ada pada diri kita ini, jadikanlah dia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Apa itu kan banyak, ada umur, ada diri, ada harta, ada anak, ada keluarga. Jadikan semua itu sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya izinkan saya menyampaikan informasi terbaru tentang dakwah pedalaman. Tadi sebagai materi dulu, jadi biar ada kajian juga sedikit Pak ya. Ini mungkin sebagian juga sudah pernah melihat beberapa video ini. Saya ingin menyampaikan informasi terbaru bahwa sebelum Ramadan kemarin kami mengirimkan 143 dai dan daiyah dari Sabang sampai Merauke. Ya, saya pikir tentang Dewan Dakwah sudah pada kenal. Kalau video juga sudah Pak ya. Nanti kita coba lihat. Nah ini Pak, ini baru kemarin kami melepas 143 dai dan daiyah ke 53 titik di Indonesia. Karena memang Dewan Dakwah konsen di situ. Dan hari ini mereka ada yang di Cianjur. Selama sebulan penuh mereka tinggal bersama masyarakat di sana, di tenda. Kami letakkan di 5 titik karena memang informasi yang kami terima sampai hari ini. Jadi gini Pak, peta di Cianjur itu begini Pak. Ketika gempa kemarin, saya termasuk yang hadir beberapa di sana. Itu kan bantuan dari mana-mana Pak. Wah, luar biasa, sampai macet, nggak pernah di Cianjur itu macet. Yang daerah gempa itu mulai macet saking banyaknya, mungkin sebagian dari ada yang ke sana. Bantuan luar biasa. Saya waktu itu menganalisa, ini strateginya kayaknya mereka belakangan. Benar Pak. Jadi ketika kita sudah sepi, mereka baru datang. Yang saya sebut mereka ini apa ya? Nah, saya nggak mau jaharkan. Jadi dari kawan sebelah kita memang mereka nonton, kita sudah habis, baru mereka masuk. Jadi gerakan misionaris di Cianjur itu luar biasa ternyata memang. Ya, jadi kami dari Dewan Dakwah khusus Cianjur memang kemarin tidak berhenti. Kemarin kami kirim di yang akhwat kita kirim ada 29 daiyah, yang ikhwan ada 12. Kami letakkan di 7 titik di sana, daerah-daerah yang rawan memang. Ya. Kemudian kami kirim juga nih dai kita di perbatasan Malaysia Indonesia Pak.
Puas itu aja, jangan jauh sudah ya. Nanti nggak nyambung ya. Nah, baik, ini perbatasan Malaysia Indonesia Pak. Dan hari ini mereka sedang berada di sana. Ini pas perbatasannya Kalimantan Barat Pak. Ini kan jambatan migrasi Malaysia itu saja ini. Jadi sebelah sana Indonesia, sebelah sini Malaysia. Nah, ini di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sambas. Nah, kebetulan Bupati Kalimantan Sambas, Bupati Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat hari ini itu lulusan Dewan Dakwah. Itu satu kelas sama saya dulu kuliah di Tan Bun Sing. Dia Chinese mualaf, masuk Islam, dan dia sekarang menjadi bupati karena memang misi dia menjadi bupati agar gerakan dakwah di Sabah semakin maju. Alhamdulillah itu terlaksana. Dan beliau mendapatkan kemarin itu bupati terbaik nomor 4 di Indonesia. Karena memang sangat luar biasa, misinya memang misi dakwah. Kemudian kita kirim juga dari kita ini setahun yang lalu ini dia Pulau secara Ambon. Nah, ini sudah muslim nih Pak mereka ini. Jadi mualaf nih kan, mereka bergabung di sini. Ya, jadi memang kalau sudah masuk Islam itu kita jaga betul memang mereka. Kalau video pengislaman yang 100 ini sudah ya, yang lampai tanah sudah diputar ya. Sudah Pak ya? Diulang Bu. Boleh Pak ya? Iya. Saya takut bosan Pak nanti. Oh banyak baru. Bahkan ada yang Nah, karena saya dengan kawan-kawan 2 tahun lalu mengislamkan 100 orang di atas gunung Pak. Tidak bisa bahasa Indonesia, tidak berperadaban. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ganti pesawat ke Luwu, dari Luwu kemudian ke kecamatan 3 jam, dari kecamatan ke kaki gunung 7 jam, dari kaki gunung ke atas gunung 14 jam. Dan itu motornya ada yang diangkat, ada yang naik lewat sungai. Kita lihat. Kalau diizinkan diulang lagi saya akan ulang. Saya takut bosan saja. Nggak apa-apa ya. Nggak lama kan ada 7 menit, 3 menit gitu. Baik. Kita kirim juga daerah ke Papua Barat, Ustaz Kabir Kokok. Ini asli dari Papua yang sudah kuliah di Dewan Dakwah. Ketika selesai dia mengatakan, Ustaz izinkan saya pulang ke Papua untuk berdakwah di sana. Ya kan? Untuk berdakwah di sana. Dan alhamdulillah dakwah di sana, dan memang masya Allah Pak, kalau di pedalaman itu kadang-kadang saya berpikir ingin mengajak Bapak untuk ke sana, melihat langsung gitu. Sangat prihatin Pak, sangat prihatin. Kita kirim dari juga di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya. Kemudian kita kirim juga ke Nusa Tenggara Timur. Nah, ini asli dari NTT yang insya Allah tahun ini selesai di Dewan Dakwah dan sudah komitmen setelah selesai kuliah di Dewan Dakwah akan pulang ke NTT karena sangat dibutuhkan. Kemarin kami kirim juga 6 orang ke NTT yang tadinya kami kirim di 2 titik. Tapi begitu sampai di sana saya ditelepon sama Ketua Dewan Dakwah Nusa Tenggara Timur, Ustaz izinkan yang 6 ini kami sebar ke 6 pulau. Ya, jadi satu dai 1 pulau. Ada satu dai yang kita kirim namanya Pulau Kera. Pulau Kera itu letaknya di tengah laut Pak. Di tengah laut tuh pulau kecil, ada 47 kakak. Ya di sana nggak ada sekolah, nggak ada ini, sangat tertinggal. Jadi kita kirim dai ke sana, mereka sangat bunga, sangat senang sekali membersamai selama Ramadan ini. Jadi Pulau Kera di Nusa Tenggara Timur. Kita kirim juga dai kita ke Pulau Enggano Bengkulu Pak. Ini naik feri perjalanan 14 jam sampai ke Pulau Enggano di Bengkulu. Ini melewati samudra lepas nih, samudra India. Kita kirim ke sana. Ya, kita kirim juga ke Sulawesi Tengah. Nah ini perjalanan dai, dan saya sudah sampai ke tempat ini. Jadi naik ke perahu pertama 2 jam. Setelah itu sampai ke pinggir laut. Dari pinggir laut ganti perahu kecil, hanya buat 1 badan saja. Kemudian sungainya kecil, dan itu juga 2 jam lebih. Nanti ada video ini ya. Kita lihat Pak, di sana ada 46 kakak yang alhamdulillah 4 kakak sudah masuk Islam, dan yang selebihnya mohon doa Pak, sedang proses. Amin kan Pak? Amin. Amin. Yang selebihnya juga akan masuk Islam. Kita kirim dai ke sana. Karena kepala sukunya sudah dekat sama dai kita di sana. Karena memang strategi dakwah itu kalau dalam fikih dakwah itu malak itu dipegang dulu. Malak itu kepala suku, dipegang dulu. Lalu kepala suku dipegang, insya Allah dia akan yang bawah ngikut. Makanya 100 orang yang masuk Islam tadi itu pertama yang dipegang kepala sukunya. Nanti kita lihat videonya, kita lihat foto kepala sukunya kayak apa. Ya, ini Pak, ini perjalanan yang 2 jam. Malah tuh lewat lepas.
ini yang perahu kecil yang cuma ya badan. Ya, kemudian sungainya sungai kecil juga kita lihat. Ini saya sendiri Pak yang di sana kemarin. Nah, kita sampai di pedalaman. Ini yang perjalanan dari Jakarta Makassar ganti pesawat ke Luwu, ke kecamatan 3 jam, ke kaki gunung 7 jam, kemudian dari kaki gunung ke atas gunung 14 jam. Nanti ada video singkatnya Pak. Nah ini mereka nih. Ini orang-orang yang masuk Islam nih, macam asli orang sana, suku Tahu-Tawana. Ini tidak bisa bahasa Indonesia Pak. Di atas gunung itu tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Tapi kalau bicara soal air bagus banget, nggak perlu dimasak. Kalau bicara udara dingin sekali, ngalahin puncak. Saya sudah pernah nginap di sini 2 hari 2 malam. Ya. Nah, ini saya sendiri. Ini kepala sukunya Pak. Ini Bapak Tandau nih yang berkawan dengan dai kita di sana, yang mengatakan, karena ada satu dua yang bisa bahasa Indonesia sebagai penerjemah. Ini yang mengatakan kepada dai kita, Ustadz, mulai hari ini saya akan masuk Islam dan saya akan ajak seluruh kampung masuk Islam. Dengan izin Allah semuanya masuk Islam Pak. Dan hari ini, pagi ini, kami kirim dai di sana 2 orang, gak boleh pulang selama 2 tahun, minimal 2 tahun, gak boleh pulang sebagai syarat ngambil ijazah. Luar biasa Pak, kalau sampai saya karena saya pelaku ya, saya tidak ngomong, bukan saya cerita jadi orang, bukan, saya datang langsung ke tempat ini merasakan, karena luar biasa. Nah ini kegiatan dai kita, mengajar dulu anak-anak mereka, ya, kemudian kita ajarin sholat, dan di atas gunung kita membuat pesantren pedalaman Lamben Tanah, Sulawesi Tengah. Ada 25 santrinya. Jangan dibayangkan hanya anak-anak, santrinya dari mulai anak-anak sampai orang tua. Ya, dan kita 24 jam bersamai di sana. Enggak boleh, karena Pak, perjalanan kita dari bawah ke atas itu sekian kilometer di gereja, sekian tempat di gereja. Dan yang 100 ini diintip terus Pak. Apa ya? Diintip terus. Kalau kita lengah, itu dari misionis berusaha untuk memindahkan akidah. Makanya kita udah tekankan, pokoknya selesai SK dai kita kirim lagi, nggak akan kita putuskan insyaallah. Makanya Dewan Dakwah sampai hari ini komitmen mengkader dai di kampus Ambon ini, sebagian yang tahu ya, di Tambun, di Jakarta. Kami berusaha betul untuk mengkader dai sebanyak-banyaknya, karena permintaan dai pedalaman ke Dewan Dakwah sampai hari ini nggak cukup Pak. Karena saking luasnya Indonesia, saking banyaknya pedalaman. Kami kirim dai ke NTT 6 orang, Dewan Dakwah telepon Ustaz, kirim minimal 30 dai Ramadan ini. Tapi karena banyak, berbagi Papua, Sulawesi, Ambon, Medan, Batam, Riau, kita kirim, kita bagi-bagi, Bengkulu sebagainya. Ya, kemudian kita ajarin mereka sholat yang akhwat. Ini mukena dari Jakarta kita bawa, ada 2 jamaah yang nitip. Kemudian kita ajarin ikro juga kita bawa dari Jakarta. Jadi mukena ikro dari Jakarta sampai ke pedalaman. Nah, ini kita bikin masak-masak. Ini pesantrennya. Kemudian ini saya sendiri Pak ya, bergabung karena memang kita harus dekat Pak, harus bersama ya. Dan ketika dai kita bersama mereka, waktu Allah tidak langsung mengatakan dia masuk Islam, enggak, tapi berkawan saja dulu. Ketika dai kita wudhu dilihatin ada apa, ketika dai kita sholat diintip, tapi lama-lama mereka baik. Ada video singkat yang kita mau sampaikan, mungkin sudah ada yang pernah, yang berangkat dari kaki gunung ke atas gunung 2 hari 2 malam karena ditimpa hujan, harus nginep di atas hutan. Dan ada yang baru nikah 1 minggu, istrinya dibawa ke atas hutan. Dan kita lihat sekilas, tapi tadi nggak izin dibilang apa ya. Ini kita yang sangat luar biasa.
sebagai gambar betapa kondisi perjalanannya sangat luar biasa. Saat itu Ramadan hari ke-7, ya, mereka membawa sembako. Yang sembako itu harus nyampe di atas gunung, Pak, karena dipakai untuk berbuka dan sahur untuk saudara kita yang baru masuk Islam. Karena semangatnya sangat luar biasa, kondisi jalan kayak apapun mereka tempuh, ya kan? Karena harus nyampe sembakonya, ditunggu soalnya, ya. Nah, kita lihat sekilas. Jadi dari pedalaman ini memang kadang-kadang kurang terekspos, Pak, ya. Jadi kalau tersebut dai itu kan ada dai perkotaan, ada dai pedesaan, jangan lupa ada dai pedalaman. Nah, dai pedalaman ini yang memang kami sengaja untuk kami sosialisasikan, Pak. Kalau dai di perkotaan jalannya mulus, naik motor, naik mobil. Dai desa mungkin agak terjadi dikit, tapi kalau dai pedalaman ya kayak gitu tuh, Pak. Ya, baik. Sebagai video terakhir di acara pengajian pagi hari ini, tadi yang disampaikan pengislaman 100 orang perjalanan dari Jakarta, kemudian ke Makassar, ke Luwu, sampai ke atas gunung, sampai kepada pengislamannya. Nanti sampai Bapak saya akan lihatkan bagaimana bahasa tahu-tawana itu. Nanti ada yang syahadat bahasa Arab, kemudian terjemahnya tidak pakai bahasa Indonesia tapi bahasa tahu-tawana. Ya. Setelah itu baru kita melihat yang ikutnya. Baik, kita lihat Pak ya sebagai video terakhir. Assalamualaikum sahabat dakwah. Kami tim Basnas Dewan Dakwah mendapatkan kesempatan langka mendatangi langsung warga dusun Membentana, Kabupaten Mawari Utara yang ingin berbondong-bondong memeluk agama Islam, menanggalkan keyakinan animisme yang telah mereka yakini puluhan tahun lamanya. Banyak sekali rasa penasaran mematuhi kami. Di daerah yang jauh sekali dari jaringan televisi, apalagi sinyal wifi, ternyata ada secercah cahaya iman dari balik kaki gunung Topala ini. Ingin rasanya kami membagikan perjalanan menarik sekaligus memacu adrenalin ini. Mari simak dokumentasi perjalanan kami.
knowing everything comes on you, the Lord. Sahabat dakwah yang hormati, ternyata memang luar biasa perjalanan kita dari mulai Jakarta, Tasik, Makassar, kemudian Luwu, kemudian kita ke Kabupaten Morowali, naik feri 5 jam, hari lagi 5 jam, kemudian menuju ke Sulawesi Barat. Ini sudah sekitar 7 sampai 8 jam dan katanya masih jauh di sana, tapi ada semangat yang luar biasa. Untuk sahabat hari ini, mari kita dukung dakwah istilah Indonesia melalui kelas Dewan Dakwah. Terima kasih. रहमत तेरी चावल करता है तू बरकतों Subhanallah, maha besar Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Sebuah perjalanan untuk menuju sahabat-sahabat kita yang insya Allah hari ini akan masuk Islam. Tidak ada terasa berat bagi diri kami. Kami ingin menemui saudara-saudara kami yang insya Allah sebentar lagi mereka akan bersahadat, akan menyaksikan akan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh maha besar Engkau ya Allah. Ternyata ada saudara-saudara kita yang jauh di sana yang masih menarungi iman. Mari kita bina mereka bersama dan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Tuhanillah azakumullah, kaum muslimin, para donatur, para muslimin, para jamaah sekalian, ayo kita berbagi tugas. Ayo kita berbagi tugas. Kalau tidak kita yang akan membina mereka, siapa lagi? Demikian atas nama keluarga besar Las Dewan Dakwah Indonesia Pusat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua jamaah kepada kami. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah-rumah mereka. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku mengajar tare kue tou darah sembah kita ojo kue Allah rekam monsonya Nabi Muhammad Nabi kita Sampurya. Kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami telah sama-sama menyaksikan pensyahadatan akbar di tempat ini ya Allah. Berkahilah kampung ini ya Allah. Tancapkanlah keimanan kepada saudara-saudara kami yang pada hari ini mengikrarkan syahadat kepadamu ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk tetap memegang agama Islam ini ya Allah sampai akhir hayat mereka ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita telah melihat langsung, menyaksikan langsung
langsung disampaikan oleh orang yang hadir langsung di tempat ini, bukan cerita dari orang. Pertanyaan saya adalah, akankah informasi ini hanya akan menjadi informasi saja kepada bapak-bapak sekalian? PR dakwah kita di pedalaman sangat luas dan sangat besar, sangat berat. Dari mulai pengkaderan dai, kemudian kami kirim ke daerah pedalaman sampai perbatasan, sampai pulau terluar. Maka kebersamaan dalam mengemban dakwah pedalaman kami sangat harapkan, Pak. Maka oleh sebab itu di bulan suci yang Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan yang Allah lipat gandakan ini, dan saya ingin mengajak mereview kekajian yang tadi, Pak, bahwa kita masih berada di dunia. Ya, berada di dunia butuh persiapan yang banyak. Ya, maka kami memberikan peluang emas kepada Bapak Ibu sekalian pagi hari ini untuk menambah peluang-peluang di dunia tadi. Kita menjadikan sebagian apa yang ada pada diri kita hari ini untuk kita andilkan dalam program dakwah pedalaman. Makanya di video tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak, yuk kita berbagi tugas, Pak. Karena kalau tidak kita bersama, Pak, memperjuangkan akidah mereka, lalu siapa lagi, Pak? Dan ini memang kami sampaikan ke masjid-masjid, ke musola-musola, ke perusahaan, karena memang sangat luar biasa tatanya. Gerakan misionaris di pedalaman sangat luar biasa. Maka soal itu pagi hari ini kami menawarkan kepada Bapak sekalian, apalagi ini bulan suci Ramadan, yuk kita ambil bagian dari program ini. Apa yang kami ingin tawarkan? Kami ada program namanya program orang tua asuh dai. Program orang tua saudari. Hari ini dai-dai kita yang kami kader dengan yang sedang ada di pedalaman kurang lebih ada 1.000 orang. Berapa biaya satu dai-nya, Pak? Satu dai-nya itu baik yang sedang dikader atau yang berada di pedalaman, kami memberikan biaya kepada mereka 1 juta rupiah per bulan. Bapak tinggal kalikan 1 juta kali 1.000 orang, sudah 1 miliar. Kebutuhan beras mereka saja di asrama putri dan putra, kami harus menghadirkan beras minimal dalam 1 bulan itu 4 ton, itu wajib ada, Pak. Ya, maka kami berikan peluang kepada Bapak sekalian. Tentu kami tidak akan menyampaikan yuk 1.000-nya ditanggung, tidak. 500 orang tidak, 100 orang juga tidak, 50 orang juga tidak. Kami dan tidak mesti dibayar sekarang, Pak. Kami sudah berikan brosur dan ini kesempatan emas, apalagi Ramadan nih. Kita nggak tahu Ramadan besok masih ada atau enggak. Bisa kita niatkan untuk kita, bisa kita niatkan untuk Bapak Ibu kita yang hari ini berada di alam kubur. Sangat luar biasa, ya. Sebagai motivasi, ayat Al-Quran mengatakan, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji, maka ada 700 kali lipat pahala yang Allah berikan. Apalagi ini di bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Baik, tidak 1.000 dai, tidak 500, tidak 100, tidak 50, tidak 10. Kami berikan peluang kepada sekalian dari mulai 5 dai saja, Pak. 5 dai 60 juta, 5 juta per bulan. Ingat perjalanan yang panjang tadi, Pak, ya. Kalau kita ingin jadikan harta yang sesungguhnya abadi kekal, itu dengan sedekah. Kami berikan peluang, dan itu tidak mesti harus cash langsung 60 juta, nggak bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kami sudah berikan nomor PIN. Jadi kalau ada yang siap, kami berikan brosurnya, catat nama, nomor telepon. Nanti kami konfirmasi. Hanya 5 juta dai, 5 dai 60 juta, 5 juta per bulan. Dan ini akan menjadikan harta kita yang sesungguhnya. Kalau secara hitungan rekening memang berkurang, Pak. Tapi itulah akidah dalam rangka mempersiapkan diri dalam fase-fase perjalanan yang panjang tadi.
insya Allah dia akan menerangi kubur kita. Kalau kita ini kan tuh ibu bapak kita yang hanya berada dalam kubur, insya Allah menambah keterangan dalam kuburnya insya Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Izinkan saya Pak Ketua DKM menawarkan, ada yang siapa pembantu dai kami? 5 orang dari 1000 dai. Dan itu tidak mesti sekarang, kami sudah berikan nomor telepon, nomor ini tinggal diangsur, bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah ini soal yang akidah tadi 4 tadi ya, soal kematian, soal balasan amal, tentu nggak Allah berikan sekarang. Memang secara hitungan rekening berkurang, tapi bicara akidah hari akhirat itulah harta kita, ya kan, yang akan menerangi kita di dalam kubur, memberikan, memudahkan perjalanan panjang yang tadi itu. Dia akan ikut andil dalam kubur, ikut andil di padang mahsyar, ikut andil ketika meniti Shiratal Mustaqim. Ada yang siapa membantu dai kita? 5 dai dari 1000 dai. Ada yang siapa? Ibu-ibu sekalian, Ramadan penuh keberkahan. Oke. Kalau dirasa berat, ada yang siapa? Oke, kalau itu kami turunkan Pak, nggak usah, jangan 3 dai saja. 3 dai, 36 juta, 3 juta per bulan. Ada keraguan? Ya. Untuk dai-dai kita yang sudah jelas, saya bukan ngomong kosong Pak ya, saya datang langsung, saya hadir langsung, dan memang saya beriktikad, saya sampaikan kepada umat, karena memang sangat luar biasa kondisi di sana dalam rangka mengawal akidah mereka. Ada yang siap, ibu-ibu ada yang siap? Untuk ibu-ibu sendiri, untuk bapak ibu yang meninggal dunia. Baik. Kalau tidak ada yang siap, saya turunkan lagi Pak. Ada yang siap? Oke. Kalau dirasa berat, izinkan saya menyampaikan satu hadis Rasulullah. Qala man jahaza ghazyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang ikut mempersiapkan bekal orang-orang yang berperang atau berdakwah di jalan Allah, berarti dia juga ikut dalam berperang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian hadir ke Lambentana, ke Wemalingku, yang ke Papua, ke Sulawesi Tengah. Tapi karena kesibukan mungkin tidak mungkin. Tapi kita berbagi tugas. Hadirnya sebagian rezeki Bapak Ibu sekalian ke pedalaman itu sama Pak. Sama kita juga datang ke sana. Tidak mesti badan kita. Ya. Dan ini keyakinan, apalagi ini Ramadan Pak. Ramadan yang penuh keberkahan, Allah lipatkan keadaannya. Kalau terlalu berat kami turunkan menjadi 2 juta, 2 dai saja Pak. 2 juta per bulan. Ada yang siap Bu? Saya akan angkat tangan. Allahu Akbar. Ada yang siap? Alhamdulillah, jazakallah khair. Jangan ada keraguan. Yang kita infakkan itulah harta kita. Sampai kapanpun itulah harta kita. Tapi kalau kita tidak infakkan, besok Allah wafatkan kita, bukan milik kita. Itu menjadi milik ahli waris, benar Pak? Ya kalau ahli waris kita menginfakkan atas nama kita udah nggak bisa berapa apa. Jangan diwakafkan untuk bapak ibu lah. Uang saya aja butuh. Sangat boleh jadi begitu, dan itu akan terjadi. Ya, ini keyakinan. Itulah harta kita. Ingat perjalanan yang panjang tadi, panjang banget. Saya ini memberikan peluang kepada sekalian untuk mengantarkan itu. Perjalanan tadi panjang banget. Dia akan menjadi andil di kuburan, di padang mahsyar, di bawah neraka jahanam. Yang secara hadis itu kan banyak. Ada yang lari, ada yang jalan, ada jatuh berdarah-darah yang kita nggak tahu. Dan ini akan menjadikan kita insya Allah mudah dalam perjalanan yang panjang tadi. Ibu ada yang siap? Alhamdulillah sudah ada yang siap 1 orang. Siapa? Nah, per bulan boleh, ya, bisa setahun boleh, 2 tahun boleh, ya. Ada yang siap? Lagi 2 juta per bulan. Silakan. Kita udah saksikan langsung tadi perjalanan itu, dan itu kita punya andil. Tidak hadir tidak apa-apa. Tapi terus terang saya secara pribadi Pak pengen ngajak Pak, benar. Pengen ngajak kalau ada yang mau Pak berangkat. Ketika kami akan berangkat, kami ajak yuk datang kita sama-sama. Kita lihat 100 orang di atas gunung Pak, nggak bisa bahasa Indonesia. Awalnya nggak berpakaian Pak, hanya tutup daun, nggak berpakaian, pakai kulit kayu Pak. Dari kami di sana sebagai saksi. Dan hari ini mereka sudah masuk Islam. Dan kita butuh membina mereka, butuh pengkaderan di sini. Ya kami kalau membutuhkan untuk dukungan dari semuanya. Ada yang saya terakhir 2 dai. Baik, kalau dirasa berat kami turunkan lagi Pak. Dan 1 dai Bu dari 1000 dai kami 1 juta rupiah per bulan untuk 12 bulan. Ada siapa? Kalau saya angkat tangan, tulis nama dan nomor telepon, nanti akan kami hubungi insya Allah. Ada Pak Bu?
Ibu alhamdulillah. Jazakallah ibu, catat namanya, kasih nomor teleponnya. Alhamdulillah, jazakallah ibu. Jazakallah barakallah fiik. Jangan ragu Bu, ini saya membantu Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan harta Bapak Ibu menjadi harta yang sesungguhnya. Saya hanya membantu saja. Saya hanya menyampaikan saja, bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, untuk dai-dai yang ada di pedalaman dan yang di kader di asrama ini. Ini baru cuplikan Bu, baru cuplikan, hanya baru 5% cerita Pak. Dari sekian cerita yang banyak. Belum yang di Pulau Kerak, belum yang di Pulau Serang Ambon, ya, belum yang di Tobelo. Yang ingat masa Maluku dulu, yang konflik, ingat Pak? Kami kirim 2 dai Pak di sana. Sekarang alhamdulillah sudah akur, ya, bersama mereka. Ya. Tapi peluang-peluang untuk pecah lagi juga ada. Itu mesti dikawal oleh dai. Jadi peran dai di pedalaman itu sangat luar biasa, ya. Ada Bu lagi? Masih mikir? Ramadan Mubarak. Ibu alhamdulillah. Ya. Kami atas nama Majelis Taklim Boleh Bu, nanti iuran gitu, katakan 20 orang 50.000, itu boleh Pak. Ibu, tulis sama Ibu, silakan sana. Sudah, oke, alhamdulillah. Masya Allah, boleh. Atas nama Mustafa Salim, kantor, apa boleh. Ya, ini peluang emas. Saya hanya membantu Ibu sekalian. Ya, saya tidak, bukan untuk saya, untuk gerakan dakwah di pedalaman. Ya, karena sangat luar biasa. Ketika Allah nanti tanya di akhirat, Anda mendapatkan informasi tentang dakwah pedalaman, apa yang sudah Anda buat? Kita bisa jawab. Ya, terakhir ada lagi 1 juta rupiah per bulan. Allahu Akbar. Baik, kalau sudah 1 juta rupiah per bulan. Kalau rasa berat setahun bisa 2 tahun, bisa 500 ya. Ada lagi Bu? Masih ingat nomor rekeningnya berapa untuk itu berapa? Ya, baik. Ada lagi? Kalau tidak saya turunkan lagi. Terakhir, saya turunkan 1 dai semampunya. Nah, mau berapa silakan. Kalau ada yang siap silakan. Mau 500, mau 100, mau 50, mau cuma sekali, mau 5 bulan, mau setahun silakan. Ada yang siap? Semampunya ada yang siap? Insya Allah. Baik ya. Nanti itu kan nomor rekeningnya sudah ada ya. Kami mohon maaf, memang ini simulasi kita. Tapi nanti mungkin ada yang tidak siap dengan cara ini. Dan kami menerima apa saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk mensupport program dari pedalaman ini, yang pertama yang kita ini hari ini kita siapkan kotak-kotak yang beredar hari ini, dan insya Allah besok di kajian Ahad yang mudah-mudahan lebih banyak yang hadir. Kita sudah komitmen jadi yang tidak bawa dana hari ini, besok kita ada kajian seperti rutin yang pada subuh. Bapak Ibu bisa, jadi nanti kotak-kotak yang beredar di Bapak Ibu untuk kajian besok, kita sudah komitmen untuk kita juga sampaikan ke program ini. Terus secara pribadi Bapak Ibu nanti sudah dibagikan brosurnya, besok juga nanti yang jamaah yang tidak hadir hari ini, salah saya dan juga brosur kita bagikan besok. Jadi kesempatan untuk di bulan Ramadan mensupport langsung dari jamaah iman di hari ini dan besok ya. Jadi kotak infak yang besok juga untuk program pedalaman. Di samping yang pribadi tadi silakan langsung. Ya, jadi kita gabungkan untuk besok Ustaz ya. Jadi yang hari ini terkumpul kita gabungkan dengan dana terkumpul besok, insyaallah nanti baru kita akan serahkan ke teman-teman di Nasdus Dewan Dakwah. Itu Ustaz. Baik, terima kasih dari pengurus IKM. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon doa kepada semuanya. Kami di Dewan Dakwah istiqomah Pak untuk terus mengkaderai. Sumbangan apapun yang Bapak Ibu berikan kami terima. Kami juga ada program beras ya. Ada yang menyumbang mungkin 1 bulan 100 kilo silakan, 50 kilo silakan. Ada yang mau nyumbang 10 kilo atau 5 kilo sebulan, ya mau diantar langsung kami terima. Mau mungkin ada pernah jamaah Ustaz, kami ada tanaman cabai, boleh nggak nyumbang cabai? Kami terima karena mereka ini masak sendiri di asrama. Kami siapkan bahan sebagainya, apapun kami terima insya Allah ya. Jadi kami membantu sekalian menyampaikan amanah ini demi pengkaderan dai yang
terus ada ini terus berjalan karena memang permintaan dai tidak pernah cukup, jadi lebih banyak surat yang masuk minta dai daripada jumlah dai yang ada. Padahal kami kirim itu antara 150 sampai 200 dai per tahun Pak, yang kami kirim. Karena Indonesia sangat luas sekali, ya termasuk di Bekasi ini ada kami kirim dai ke Muara Gembong Pak. Nah itu mereka berdakwah di sana. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan dan saya mewakili kawan-kawan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian dari dakwah pedalaman ini dengan insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ditutup, kami sudah bagikan brosur. Silakan ada nomor telepon kita, ada nomor rekening kita, ada alamat kita. Insya Allah kami standby. Apapun yang ditanya kami akan jawab insya Allah. Demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Dan mudah-mudahan 20 hari ke depan ini kita betul-betul bisa memaksimalkan ibadah kita. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika akhir Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.